Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah. Saya dari Racana Pangeran Antasari Dewi Saranti, Pangkalan UIN Antasari Banjarmasin. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang, yang pertama ada materi tentang berkemah, yang kedua ada materi tentang packing, dan yang ketiga ada materi tentang api unggun. Adapun manfaat mempelajari materi ini adalah agar kalian mengetahui apa sih yang dimaksud dengan berkemah, packing, dan api unggun, serta memperluas wawasan kalian tentang materi kepramukaan. Jadi, yang pertama adalah materi tentang berkemah. Yang pertama ada pengertian berkemah. Berkemah pada awalnya adalah kegiatan menetap atau tinggal sementara dalam kondisi darurat. Arti positif berkemah di dunia modern saat ini bisa berarti menginap dan berkegiatan di luar rumah yang biasanya dilakukan bersama dengan teman-teman. Lebih khususnya, berkemah biasanya dilakukan tidak bersama kerabat atau anggota keluarga. Perkemahan adalah kegiatan alam terbuka diikuti oleh peserta didik pramuka atau sekelompok orang, komunitas, atau organisasi yang dilaksanakan dalam waktu terbatas 1 sampai 7 hari. Bentuk perkemahan berdasarkan tingkatan. Yang pertama ada tingkat siaga. Perkemahan untuk pramuka siaga berlangsung selama 1 hari penuh per hari dari pagi hingga sore hari. Bentuk kegiatannya bervariasi mulai dari bentuk permainan atau outbound, bentuk kerajinan tangan, dharma wisata, pentas seni, budaya, karnaval, maupun kegiatan penunjang untuk ujian SKU. Fokus kegiatan berupa permainan dan pengenalan budaya maupun lingkungan sekitar. Yang kedua ada tingkat penggalang. Pada usia penggalang, peserta didik sudah mulai dilatih untuk mandiri, sehingga pada tahapan ini peserta didik diarahkan untuk berkemah di luar ruangan. Kegiatan perkemahan biasanya dilakukan pada saat penerimaan anggota atau peserta didik tahun ajaran baru, pelantikan pengurus, kenaikan tingkat tanda kecakapan umum, perkemahan akhir tahun kepengurusan, atau perkemahan gabungan. Perkemahan biasanya dilakukan pada hari Sabtu pagi dan selesai pada hari Minggu sore. Dan yang ketiga adalah tingkat penegak dan pandega. Pada usia penegak dan pandega, peserta didik sudah mulai diarahkan untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam hal ini pelatihan anggota maupun pengurus, mulai membuat konsep kegiatan, menyiapkan materi, hingga tahap evaluasi kegiatan. Waktu pelaksanaan untuk kegiatan berkemah juga lebih lama, yaitu 3 hari dan hari Jumat hingga hari Minggu. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berkemah. Yang pertama, pastikan datang di bumi perkemahan paling lambat selewat tengah hari. Yang kedua, aktivitas pertama yang dilakukan yaitu memasang tenda sebagai prioritas. Yang ketiga, jangan dulu menggelar matras atau sleeping bag, biarkan tetap tergulung, hal ini akan menjaganya tetap kering. Dan yang keempat, zipper tenda biasakan berada di posisi atas untuk mencegah ular, serangga, kucing, atau anjing liar masuk. Adapun tujuan berkemah, yang pertama refreshing, yang kedua melatih keterampilan, yang ketiga meningkatkan kerjasama, yang keempat meningkatkan kewaspadaan, yang kelima lebih bertanggung jawab, yang keenam ikut serta dalam bakti sosial, dan yang ketujuh melatih kepedulian untuk menjaga alam. Dan yang materi kedua adalah packing. Pengertian packing. Packing adalah seni menempatkan dan menata seluruh peralatan yang dibutuhkan di dalam ransel. Adapun barang yang harus disiapkan, yang pertama ada ransel, dan yang kedua ada baju pramuka, yang ketiga ada baju olahraga, yang keempat ada baju harian, yang kelima ada alat mandi, yang keenam ada alat sholat, yang ketujuh ada alat makan, yang kedelapan ada senter, yang kesembilan ada nesting, yang kesepuluh ada kompor darurat, dan yang kesebelas ada mantel, dan lain-lainnya. Cara menyusun packing yang benar. Yang pertama adalah masukkan matras ke dalam ransel. Yang kedua, letakkan barang terberat di paling atas. Dan yang ketiga, berimbang antara kiri dan kanan.
Yang keempat ada maksimalkan ruang-ruang yang ada. Yang kelima ada urutkan barang sesuai waktu penggunaannya. Keenam ada pisah barang yang sewaktu-waktu diperlukan. Yang ketujuh ada masukkan ke kantong plastik. Yang kedelapan ada lindungi benda mudah pecah. Yang kesembilan ada hindari menggantung benda di luar ransel. Dan yang terakhir ada bawalah tas tambahan. Dan materi yang ketiga adalah api unggun. Pengertian api unggun. Api unggun berasal dari dua kata, yaitu api yang berarti agni, geni, bromo, latu, dan unggun yang berarti onggokan kayu atau tumpukan kayu. Api unggun ialah api di luar ruangan yang diperoleh untuk menyalakan kayu bakar, dahan atau ranting pohon, potongan kayu, dedaunan kering secara sengaja. Adapun fungsi dari api unggun adalah yang pertama alat penghangat ketika dingin, yang kedua alat penerang ketika gelap gulita, yang ketiga adalah alat pengusir binatang buas di hutan, yang keempat ada alat ketentraman dan kegembiraan. Selain itu, api unggun juga mempunyai tempat tertentu. Yang pertama, tempat terbuka yang cukup luas sesuai dengan jumlah peserta. Yang kedua, tanah lapangan yang lumayan kering dan sehat dan permukaannya datar. Yang ketiga, suasana sekitar tempat yang digunakan untuk api unggun tidak rimbun. Yang keempat, ada tempat jauh dari pemukiman warga dengan tujuan supaya tidak mengganggu dan terganggu. Yang terakhir, ada terlindung dari angin kencang yang akan mengacau asap dan abu api unggun. Adapun tahapan upacara penyalaan api unggun. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada penyalaan obor dasa dharma, yang ketiga ada penyalaan umum, yang keempat ada amanat pembinaan, yang kelima ada atraksi, yang terakhir ada penutup. Sekian penyampaian sedikit materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.